Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kembali lagi kita melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan kita semua insya Allah senantiasa mendapatkan berkah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sekalian, seperti biasanya sebelum kita masuk pada ta'lim, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mari kita awali ta'lim ini dengan sama-sama membuka dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mari kembali membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan kebaikannya untuk seluruh keluarga besar DDI dan juga para ulama yang kita pelajari kitabnya serta kedua orang tua kita masing-masing. Semoga keduanya insya Allah mendapatkan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya kita akan baca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari insya Allah kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Dan kajian hari ini adalah kajian terakhir pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan membaca tafsir surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Nah, kali ini kita akan lanjutkan satu pembahasan juga penting sekali, masih hubungannya dengan surat Al-Fatihah. Di mana setiap kali kita
uh, selesai membaca surat Al-Fatihah, ya, kita tutup dengan membaca amin. Ya, jadi membaca amin. Di mana amin ini adalah bacaan yang harus kita ya baca ya khususnya di dalam sholat. Ya, sekalipun sesungguhnya uh, hukum daripada bacaan amin ini tidaklah seperti bacaan surat Al-Fatihah. Karena amin ini sesungguhnya bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, amin ini hakikatnya adalah jawaban atau respon dari bacaan surat Al-Fatihah yang telah kita baca. Apa artinya amin? Amin itu artinya ya Allah terimalah. Jadi amin itu artinya ya Allah terimalah. Kenapa? Kenapa kita baca amin setelah membaca surat Al-Fatihah? Seperti Ustaz sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa surat Al-Fatihah itu hakikatnya adalah doa. Apalagi khususnya pada ayat ihdinas syiratal mustaqim. Di situkah kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Oleh karena itu pantaslah setelah membaca surat Al-Fatihah kita tutup, ya kita lengkapi dengan membaca amin. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah, insya Allah Allah terima sesuai dengan permohonan amin kita. Ya. Kemudian dalam membaca amin ini, ya hubungannya dengan surat Al-Fatihah ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, disebutkan dalam hadis bahwa ketika kita membaca waladdallin, sebelum membaca amin, itu diantarai sekitar 1-2 detik, ya, ada bacaan dan itu cukup diucapkan di dalam hati. Ya, jadi ada antara waladdallin dengan amin, di situ ada satu kalimat itu disebutkan dalam hadis. Nah, kalimat apa itu? Dan ini sekali lagi ini cukup diucapkan di dalam hati saja. Ya. Adapun bacaan yang dimaksud yaitu Rabbighfirli. Ya, jadi ketika kita baca misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Tapi itu cukup dalam hati. Ya, Ustaz tadi baca itu hanya mencontohkan, ya. Jadi sekitar 1-2 detik ya, waktunya, kemudian kita baca amin. Apa artinya Rabbighfirli? Rabbighfirli itu artinya ya Allah, ya, ampuni dosa. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah surat Al-Fatihah ini di samping kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan antara waladdallin dengan amin itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca amin itu ya bagusnya ya aturannya bersamaan dengan aminnya imam. Ya, idza ammanal imam ya fa'aminu. Ya, apabila imam membaca amin, maka segera juga membaca amin. Sehingga bersamaan amin
amin kita sebagai makmum dengan aminnya imam. Makanya ini juga pelajaran pada anak-anakku sekalian, ya calon imam ini semuanya. Ketika imam khususnya pada sholat maghrib, isya, subuh, maka setelah baca waladhdallin, ya, kemudian baca amin. Amin imam itu juga dikeraskan. Ya, dikeraskan seperti aminnya makmum. Jadi bukan hanya makmum yang baca amin, tapi kita juga sebagai imam ya membaca amin juga untuk memastikan bahwa aminnya imam itu sama dengan aminnya makmum. Kenapa harus bersamaan? Kenapa harus bersamaan? Karena kata Nabi, mawafaka ya ta'minuhu ta'minal malaika. Karena barang siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya malaikat. Ya, jadi siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya malaikat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dijamin oleh Allah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Jadi itu syaratnya, ya, bersamaan amin kita dengan aminnya imam, karena aminnya imam itu bersama dengan aminnya juga malaikat. Nah, kalau seperti itu, disinilah kita mendapatkan keutamaan ya membaca amin ini, yaitu Allah menjamin dosa yang telah kita lakukan yang lalu itu dijamin oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah satu keistimewaan ya, membaca amin. Kemudian amin, ya cara membacanya ya sangat sederhana seperti yang Ustaz bacakan. Jadi amin. Bukan amin, bukan ya bukan amin, bukan juga amin. Ya. Tapi harus amin. Jadi a dengan mi itu dipanjangkan. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, itu yang pertama terkait dengan penutup atau tambahan setelah kita membaca surat Al-Fatihah, maka ditutup dengan membaca amin. Karena ternyata amin ini adalah ucapan yang sangat berharga ya, untuk mendapatkan kebaikan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan jelaskan juga ya apa sesungguhnya keistimewaan surat Al-Fatihah itu. Inilah yang kita akan jelaskan juga. Yang pertama keistimewaannya, ya tentu ini kita sudah sama-sama memahami bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surah yang masuk dalam rukun sholat. Ya, maksudnya harus dibaca di dalam sholat. Ya, kalau ada orang sholat lalu tidak baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, tidak ada surah dalam Al-Quran, 114 surah dalam Al-Quran, satu-satunya surat Al-Fatihah ini adalah surah yang wajib dibaca di dalam sholat. Ya, jadi kalau tidak baca, maka dapat dipastikan sholatnya tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa membaca surat Al-Fatihah satu kali itu sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Ya, sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Ya, lebih dari setengah. Jadi lebih dari setengah, maksudnya lebih dari 15 juz.
Jadi kalau bicara 2/3 itu yaitu sekitar 20 juz. Jadi membaca surat Al-Fatihah satu kali itu sama dengan membaca 2/3 dari Al-Quran. 2/3 itu sama dengan 20 juz. Ya, yaitu di antara keistimewaan dan kelebihan surat Al-Fatihah. Namun perlu dijelaskan di sini bukan berarti ini membuat kita malas baca Quran yang lain. Baca Quran, kalau begitu cukup Al-Fatihah saja, tidak perlu saya mengaji. Tidak ya. Ini cuma pahalanya saja. Jadi sebanding dengan membaca Al-Quran 2/3 ya, atau sama dengan 20 juz. Kemudian selanjutnya biasanya ketika kita baca apa ya, ternyata surat Al-Fatihah juga ini itu bermanfaat bagi yang sudah meninggal. Makanya biasa pada saat baca doa kita niatkan ya seperti tadilah. Seperti tadi sebelum memulai kita baca Al-Fatihah untuk keluarga besar DDI termasuk yang sudah meninggal. Ya. Apa dasarnya? Di sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Umar yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ketika salah satu atau salah seorang kalian ada yang meninggal, maka janganlah kalian menahannya. Artinya kalau sudah meninggal tidak perlu berlama-lama. Ya, ditunggu bahkan sampai 1 hari. Ya, segera kalian membawanya ke makam atau ke kuburan untuk dimakamkan. Dan inilah, dan bacakanlah surat Al-Fatihah di samping kepalanya. Ya, jadi itu diperintahkan oleh Nabi setelah dikuburkan jenazahnya. Ya, setelah jenazah itu dikuburkan, maka bagian kepalanya itu diperintahkan oleh Nabi untuk membacakan surat Al-Fatihah. Karena ternyata surat Al-Fatihah itu bisa bermanfaat. Ya, insya Allah mendapatkan kebaikannya bagi yang sudah meninggal itu. Kemudian selanjutnya, surat Al-Fatihah ini juga itu dapat menjadi obat, ya, dapat menyembuhkan penyakit. Ini luar biasa. Sebuah hadis yang sahih ya diceritakan an Abi Sa'id Al-Khudri ya, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin. Ya, mereka sedang melakukan safar. Safar itu artinya perjalanan. Ya, famarru bihayyin min ahya'il Arab. Ya. Kala itu ya melihat mereka ya sahabat Nabi ini melewati suatu kampung Arab. Ya. Fastadafuhum falam yusifuhum. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, akan tetapi para penduduk kampung enggan menjamunya. Ya namanya musafir, ya harusnya dibantu mereka, tapi ternyata penduduk kampung itu tidak mau menjamunya, tidak mau menolongnya. Padahal ini adalah seorang musafir. Ya paling tidak mereka ini butuh tempat istirahat untuk bermalam misalnya. Faqalu lahum,
Faqalu, lalu mereka, ya, para sahabat ini berkata kepada penduduk kampung ini, hal fikum raqin. Jadi penduduk kampung ini berkata kepada sahabat ini yang sedang safar, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Hal fikum raqin. Apakah di antara kalian ini bisa meruqyah? Ya, bisa mengobati dengan membaca-bacai, namanya meruqyah. Fa inna sayyidal hayyi ladiqun aw musabun. Karena pembesar kampung ini, ya, kampung ini sedang sakit, yaitu tersengat binatang atau terserang demam. Ya, jadi dia kena racun karena digigit, ya, binatang sehingga dia demam panas. Ya, faqala rajulun minhum, maka seorang sahabat dari yang di antara mereka, na'am, berkata iya. Ya. Fa'atahu, lalu ia mendatangi pemuka agama ini, ya, kalau bisa dikatakan itu Pak Desanya, faraqahu bifatihatil kitab. Lalu dia meruqyahnya, dia membaca-bacanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Fabara ar-rajulu, ya, kemudian orang ini, ya, sembuh, ya, sembuh, subhanallah. Jadi berkat surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh sahabat ini terhadap pemuka agama yang sedang tersengat binatang ini, ya, dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh. Fa'utiya qati'an min ghanamin. Sebagai ganjarannya, ya, lalu dia diberikan seekor kambing, ya. Sebagai ganjarannya dia diberikan seekor kambing. Fa'aba ayyuqbalaha, tapi dia tidak mau ambil. Dia tidak mau ambil. Jadi sahabat ini tidak mau ambil kambing itu. Wa qala hatta azkura dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan, ya, dan disebutkan dalam riwayat lain, ya, bahwa dia mengambil, tapi ada riwayat lain mengatakan bahwa dia menerima. Maksudnya waqala hatta dzkur, oh ya, sehingga cerita ini, maksudnya cerita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadzakara dzalika lahu. Lalu diceritakanlah itu. Faqala ya Rasulullah. Ya, lalu sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi fatihatil kitab. Wahai Rasulullah, tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi sahabat ini berterus terang bahwa kami tadi hanya membaca surat meruqyah orang itu, pemuka kampung itu, hanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Fatabassama, lalu Nabi tersenyum. Wa qala, lalu Nabi berkata, wa ma adraka annaha ruqyah. Tidakkah engkau tahu, ya, bahwa sesungguhnya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Adalah ruqyah. Jadi ini pelajaran ketika misalnya sakit, ya, biasakanlah itu. Dibiasakan membaca surat Al-Fatihah untuk pengobatan.
ya, pengobatan tindakan pertama misalnya. Ya. Jadi sebelum berobat, paling tidak bacakan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri. Lalu dilanjutkan, summa qala khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Ya, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagian bersama kalian. Sebagiannya bersama kalian. Jadi ternyata setelah bertemu dengan Nabi ini, lalu Nabi sarankan itu kambing yang kamu diberikan oleh pemuka kampung itu, ambil, kemudian potong, baru kita makan bersama. Nah, ini juga dalil, ya, dalil selain dalil bahwa kita ini meruqyah, kita ini bisa mengobati dengan membaca surat Al-Fatihah, bisa juga mengambil upah dari yang kita sudah lakukan itu dengan meruqyah. Ya, yaitu suatu kewajaran karena itu adalah satu bentuk syukur, ya, bagi orang yang tadinya sakit menjadi sembuh, ya, itu bentuk kesyukuran, ya, sehingga dia mensedekahkan kambingnya. Ya. Kemudian terakhir, ya, ada lagi riwayat terakhir. Ini adalah sebuah dalil, ya, dalil di mana biasanya setiap kali kita berdoa kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Nah, ternyata bahwa surat Al-Fatihah ini ketika diturunkan, maka pintu langit itu terbuka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala bainama Jibril qa'id 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas. Farafa'a ra'sahu. Lalu dia melihat ke atas, faqala, sambil berkata, hada. Jadi Jibril berkata, hada babum minas sama'i. Ini adalah pintu langit. Futihal yaum. Yang terbuka hari ini. Jadi malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi bahwa hari ini pintu langit terbuka. Lam yuftah qat illa al-yaum, dan tidak akan dibuka kecuali hari ini. Jadi itu yang disampaikan malaikat Jibril. Fanazzala minhu malak. Lalu turun malaikat darinya. Faqala, lalu Jibril berkata, hadza malakun, ini adalah malaikat, nazala ilal ardi, turun ke bumi ini, lam yunzal qad illa al-yawm. Dia tidak turun juga kecuali hari ini. Jadi pintu langit tidak dibuka kecuali hari itu juga. Kemudian malaikat ini turun, ya, tidak turun kecuali hari itu juga turun. Ya. Fasallama, kemudian ia mengucapkan salam, faqala, lalu ia berkata, abasharun binurain. Ya. Bergembiralah, ya, dengan turunnya dua cahaya yang diberikan kepadamu. Ya, utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Dan keduanya belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang nabi sebelum engkau. Jadi ada dua surah, ternyata dibukanya pintu langit dan turunnya malaikat itu, ternyata ada ayat, ada surah dan ayat yang turun, dan itu langsung dibawa oleh malaikat khusus. Nah, surah apa itu dan ayat apa? Yaitu surat Al-Fatihah dan
dua ayat, ya, dua ayat surat Al-Baqarah, atau ada penutup surat Al-Baqarah. Ya. Jadi penutup surat Al-Baqarah. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu dikatakan lan taqra'a bi harfin minhuma illa a'taitu illa u'tiyat. Engkau tidak akan membaca satu huruf dari keduanya itu kecuali akan diberikan. Artinya apa? Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya, di setiap hurufnya itu, ketika kita minta kepada Allah, Allah akan memberikan. Inilah menjadi dalil para ulama, sebagian ulama ketika berdoa, dia tutup dengan surat Al-Fatihah. Ya, dengan harapan, dengan berkah surat Al-Fatihah ini, insya Allah doa-doa yang dipanjatkannya ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dijanjikan di sini tidaklah seseorang itu membaca satu huruf kecuali akan diberikannya apa yang ia minta. Subhanallah. Baik anak-anakku sekalian, saya kira inilah beberapa keistimewaan yang kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu mengenai surat Al-Fatihah ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil berkahnya, bisa mengambil kebaikannya, dan tentu yang paling utama kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kajian surah berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah, dan saya berharap ya bisa diajak teman-temannya yang belum bergabung. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.